Halo guys, selamat datang kembali di course tentang masa kolonialisme Barat di Indonesia. Kali ini kita udah sampai ke materi tentang kekuasaan Inggris di Indonesia. Jadi setelah sebelumnya kita udah bahas tentang kekuasaan VOC di Indonesia, kekuasaan Perancis yang ada di bawah Herman William Daendels. Sekarang kita bakalan jelasin tentang apa sih yang terjadi pada Indonesia di masa pendudukan Inggris di saat itu gitu. Oke, tapi sebelum aku lanjut ke situ, aku mau jelasin dulu kenapa bisa Inggris ini jadi memerintah Indonesia gitu. Nah, jadi sebenarnya di waktu Daendels dipanggil pulang ke negerinya di tahun 1811, Daendels ini digantikan oleh John William Johnson. Dan di saat itulah pemerintahan Johnson di Hindia Belanda atau di Indonesia dimulai. Jadi Johnson itu emang gak lama, memerintahnya cuma 6 bulan aja memerintah di Indonesia. Dan kemudian Johnson ini mencoba untuk memperbaiki lah keadaan Indonesia sepeninggal Daendels. Tapi saat itu beberapa daerah di Hindia ini udah jatuh ke tangan Inggris gitu. Sementara itu penguasa Inggris di India telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Dan Raffles ini akhirnya mempersiapkanlah armadanya untuk menyeberangi laut Jawa. Akhirnya di tahun 1811 Inggris itu resmi menyerang Indonesia. Dan akhirnya pemerintahan Prancis Belanda menyerah kepada Inggris. Dan akhirnya ditandatanganilah kapitulasi Tuntang yang menyebabkan kekuasaan Prancis Belanda saat itu jatuh ke tangan Inggris. Akhirnya Inggris pun resmi berkuasa di Indonesia. Jadi itulah alasan kenapa Inggris bisa berkuasa di Indonesia. Oke. Jadi kapitulasi Tuntang itu adalah salah satu peristiwa yang bersejarah lah ya, karena itu menyebabkan pindahnya kekuasaan Prancis Belanda ke tangan Inggris. Jadi kapitulasi Tuntang itu perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya di tahun 1811. Kenapa disebut kapitulasi Tuntang? Karena emang saat itu perjanjiannya dilaksanakan di sebuah desa yang bernama Tuntang. Jadi kenapa namanya kapitulasi Tuntang? Ya karena ini alasannya. Isi kapitulasi Tuntang ya ini tentang penyerahan kekuasaan Nusantara dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah Britania Raya. Oke, sekarang kita lanjut apa sih isi dari kapitulasi Tuntang sebenarnya. Oke, jadi yang pertama, isi kapitulasi Tuntang itu membahas tentang kekuasaan Hindia Belanda. Jadi di sini disetujui kalau seluruh Jawa dan sekitarnya akan diserahkan kepada Inggris. Oke. Dan yang kedua itu semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. Dan yang keempat, semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Dan sejak saat itu Indonesia dikuasai oleh Inggris resmi setelah ditandatanganinya kapitulasi Tuntang ini. Dan kapitulasi Tuntang ini ditandatangani oleh kapitulasi atau perjanjian Tuntang ini ditandatangani oleh Jenderal Laumuhti dari pihak Inggris. Dan dari pihak Belandanya ditandatangani oleh Johnson. Jadi Johnson akhirnya menyerah kepada Jenderal Laumuhti. Oke, jadi ini dia isi dari perjanjian Tuntang yang menyebabkan pindahnya kekuasaan dari tangan Hindia Belanda kepada pemerintahan Britania Raya. Oke, dan sejak saat itu seperti yang aku bilang, kekuasaan di Indonesia resmi berpindah kepada Thomas Stamford Raffles. Jadi
seminggu sebelum menandatangani kapitulasi Tuntang, sebenarnya Lord Minto ini sudah memerintahkan Thomas Stamford sebagai wakil gubernur atau Lieutenant Governor di Jawa dan bawahannya. Jadi di Bengkulu, Maluku, Bali, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, Raffles ini nggak cuma memerintah di daerah-daerah ini aja, melainkan hampir seluruh Indonesia. Jadi kekuasaannya nggak cuma di daerah Jawa dan bawahannya aja, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia gitu. Oke, jadi itu dia beberapa informasi tentang kekuasaan Inggris di Indonesia. Awal mulanya kenapa bisa jadi Inggris ini menguasai Indonesia, terus kenapa bisa jadi kekuasaan itu berpindah dari tangan pemerintah Belanda ke Indonesia, karena itu alasannya dan isi dari perjanjian atau kapitulasi Tuntang. Oke. Segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang kekuasaan Inggris di Indonesia ini. But don't worry, karena di lesson berikutnya aku bakalan jelasin lebih banyak lagi tentang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Raffles selama dia memerintah di Indonesia. Apa aja kebijakannya di bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, politik, dan segala macam bakalan aku bahas di lesson berikutnya. Jadi pastiin untuk tetap tonton videonya, pastiin untuk stay tune terus di channel ini, dan jangan lupa juga untuk share dan like video aku, dan jangan lupa juga untuk tonton selalu video-video aku, lesson-lesson aku berikutnya. Oke? Sampai jumpa di lesson berikutnya tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintahan Inggris selama memerintah di Indonesia, dan sampai jumpa, bye.